Shalom, puji Tuhan. Mari kita berdoa, kita akan bersatu teduh. Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga yang esa, kami bersyukur untuk hidup yang masih dianugerahkan, untuk kesehatan, untuk berkat, untuk keluarga, untuk segala hal. Kami yakin itu dari Tuhan. Kembali kami akan merenungkan firman Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesetiaan. Biarlah nilai-nilai rohani memberkati kami dan melindungi kami untuk menjalani hidup ini, satu hari ini yang Tuhan percayakan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya hanya membaca ayat 4 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapusan dosa engkau tidak berkenan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia ketika kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Shalom, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap kita dalam keadaan baik dan penuh berkat daripada Tuhan. Ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, syukur ada yang mau melayani. Perkataan ini memang enak untuk didengar. Tetapi saya punya kesan, kalau bukan saya, siapa lagi yang mau melayani? Dia merasa bahwa dengan melayani saya sudah melakukan perbuatan baik. Tentunya perbuatan baik ini agar Tuhan cinta saya. Bahkan persembahan-persembahan yang saya kerjakan itu agar Tuhan mencintai saya. Tentu pemahaman ini perlu dirubah. Kita harus menyadari bahwa waktu kita melakukan perbuatan baik, kita harus menyadari Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita melalui Yesus Kristus. Semua yang kita buat belum cukup membalas kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan sudah mencintai kita terlebih dahulu. Tinggal kita mencintai Tuhan. Pengorbanan Kristus buat kita sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam perenungan kita pada hari ini kembali kita mau belajar bagaimana persembahan yang sempurna itu sudah dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Memang di dalam perjanjian lama, bangsa Israel mempersembahkan korban hewan atau penghapusan dosa mereka. Mereka melakukan itu untuk menutupi dosa-dosa yang mereka kerjakan. Tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih daripada sekedar ritual-ritual keagamaan saja. Dia menginginkan ketaatan. Lalu melalui Kristuslah pengorbanan yang sempurna itu dilakukan. Sekali untuk selama-lamanya untuk manusia. Dia taat melakukan kehendak Bapa dan menyerahkan dirinya di atas kayu salib, menggantikan sistem korban yang dalam perjanjian lama dengan pengorbanan dirinya yang sempurna. Tentunya saat ini kita tidak perlu lagi mengorbankan hewan untuk dosa-dosa kita. Kita yang sudah percaya kepada Kristus, Kristuslah pengorbanan yang sempurna untuk selama-lamanya.
Namun, masih ada godaan. Seringkali kita berpikir bahwa kita bisa mendapatkan pengampunan dengan perbuatan baik kita atau dengan ritual-ritual keagamaan kita. Tuhan menginginkan lebih daripada itu. Dia ingin kita sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Seperti yang Yesus katakan pada ayat yang ke-9. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, kehendak Bapaknya. Oleh sebab itu, apa pesan yang hendak kita renungkan pada saat ini? Yang pertama, hiduplah dalam anugerah-Nya. Perbuatan baik belum cukup. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Jangan mencoba membayar dosa dengan usaha diri kita sendiri. Kita tidak akan sanggup. Tetapi terimalah anugerah-Nya dengan iman dan syukur. Perbuatan baik tentu perlu kita lakukan. Tapi harus menyadari bahwa kita ini orang yang lemah, orang yang terbatas. Kita hanya butuh anugerah Tuhan semata. Yang kedua, hidup bukan hanya ritual keagamaan, tetapi harus taat kepada Tuhan. Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dan Dia merelakan dirinya disalib di atas kayu salib. Kita pun dipanggil dalam kehidupan kita untuk taat kepada Tuhan. Taat mengasihi Tuhan. Tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Melakukan yang tidak berkenan, korupsi, atau curang-curang yang lain. Tetapi biarlah kehidupan keagamaan kita praktekkan untuk taat kepada Tuhan. Bekerja, melayani, menjalani semuanya seturut dengan panggilan kita. Karena kita taat kepadanya. Lalu yang ketiga, hidup kudus sebagai persembahan. Karena Yesus telah memberikan dirinya sebagai korban yang sempurna, kita pun wajib dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita, untuk taat kepadanya. Dirimu adalah persembahan yang kudus kepada Tuhan. Maka hiduplah kita mencerminkan kasih Kristus, ketaatannya kepada Tuhan. Agar segala yang kita lakukan memuliakan nama Tuhan. Marilah Bapak Ibu, anak-anakku, jemaat yang diberkati, kita mempersembahkan diri kita untuk tunduk kepada Tuhan. Usaha manusia tidak akan sampai kepada Bapa, tapi Kristus yang oleh anugerahnya menyelamatkan kita, agar kita merasakan anugerah dan berkat daripada Tuhan. Terus mengasihi Tuhan dengan seluruh apa yang kita miliki, agar melalui hidup kita yang sementara ini, Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan. Dan menyerahkan satu hari ini ke hadapan-Mu, berkatilah, lindungilah, jaga kami. Semua yang kami miliki, biarlah Tuhan yang selalu menuntun, menyertai, agar semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hidup kami, usaha kami, keluarga kami, agar melalui hidup kami Engkau dimuliakan. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus. Kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.